start record di sini. Oke, yang pertama sebelum kita mulai perkuliahan, ini ada sedikit pengumuman. Jadi perkuliahan selanjutnya mungkin lebih mudah koordinasinya lewat grup WhatsApp, kemudian juga share file untuk hasil recording dan lain-lain mungkin lebih mudah lewat grup WhatsApp. Jadi silahkan nanti mungkin kalau ada ketua kelasnya bisa koordinasi, ketua kelas dipimpin ketua kelas untuk membuat grup WA. Kemudian jangan lupa add nomor saya, nanti pengumuman dan lain-lain nanti lewat situ semua. Tadi sudah saya add Pak Oh, Andu, udah di sudah add saya ya. Oke, masukkan saya ke malah grup. belum buka WA soalnya. Oke, sip. Kalau gitu. Nah, oke, mungkin sebenarnya untuk jadwal perkuliahan minggu ini sampai minggu ke-7 itu linknya sama. Jadi linknya tetap. Tapi mungkin nanti kalau ada perubahan mungkin saya umumkan lewat WA saja. Jadi tidak perlu lewat Simaster karena kalau Simaster agak ribet untuk membuat pengumumannya. Oke, kedua kayaknya recordingnya Webex ini terlalu berat. Jadi tak record sendiri saja lewat PC. Ya, oke. Oke, sip, berarti yang ini sudah tidak, saya close. Ya, sip. Tujuh tiga tujuh, oke, nunggu 3 menit lagi. Sudah 43 yang hadir, lumayan. Oke, sepertinya putus-putus. Sebentar. Oke, kayaknya sudah lumayan ini, udah nggak putus-putus. Partisipan berapa? 51, kurang 1 menit ya. Sambil nunggu mungkin kita siapkan dulu untuk materi kuliahnya. Materinya saya ambil langsung di elok. Di materinya mana ini? Aliran permukaan. Ya, oke, mungkin jam 7.40 pas. Selamat datang semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan hari minggu ke 6 dan ke 7 besok kita akan mempelajari yang namanya aliran permukaan. Jadi ini masih muter-muter eloknya. Oke, tunggu sebentar. Mungkin langsung di sini aja lebih cepat nih. Jadi
Jadi sesuai dengan bahan paparan minggu kelima, hari ini kita akan mempelajari tentang uh, hidrologi permukaan. Tapi sebelum itu mungkin ini adalah modul kelima. Kemudian jangan lupa notifikasinya jangan disebarluaskan untuk di luar grup mata kuliah, kelompok mata kuliah hidrologi. Oke, yang kedua mungkin sambil nunggu yang lain, berapa ini 61. Oke, mungkin kita bisa review sebentar untuk hasil belajar mandiri tadi. Oke. Mungkin sharing desktopnya stop dulu. Kita coba pooling. Oke, kita coba pooling. Ini kayak pertanyaan yang mudah ini. Oke, sambil nunggu poolingnya, apakah tadi sudah membaca materi dengan baik? Ya, lumayan. Ini sudah setengah, sudah mengisi pooling 38, 39, 40. Ya. 5, 4. Oke, kita tunggu mungkin sekitar 10 detik lagi. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke, kayaknya sudah benar semua ini, lumayan top. Nah, oke, benar semua. Kemudian mungkin kita bikin kuis lagi. Pool kedua sebentar lagi dibuat pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua, review untuk materi yang tadi. Ini kalau nonton YouTube-nya aja sebenarnya sudah bisa ini. Mana yang run off-nya lebih tinggi? Pertanyaannya lebih besar. Oke, yang curam apa yang landai? Ini kalau nonton YouTube-nya mungkin cuma 5 menit, tapi muncul di sini. Oke, sambil nunggu mungkin berapa ya? Ya, 20 detik lagi. Lereng curam atau lereng landai? Jawabannya. Oke, kayaknya kita close saja. Ya, 5 menjawab salah. Sayang sekali 5 menjawab salah, tapi 47 sudah menjawab benar, jadi lumayan lebih dari setengah. No answer masih 16. Mungkin masih masak Indomie ya, pagi-pagi gitu ya, masih belum sarapan. Oke, kita close saja poolnya. Kita mulai materi pada hari ini. Sebelumnya yang baru datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas 70 orang. Hari ini kita mulai yang namanya potamologi atau aliran permukaan. Sebenarnya paling gampang bahasanya adalah aliran sungai. Belajar mengenai sungai. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai 2 minggu ke depan kita akan fokus ke yang namanya aliran permukaan
aliran sungai mudahnya. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan yang namanya sungai. Nah, sungai itu tadi berkaitan dengan yang akan kita pelajari adalah runoff salah satunya. Tapi selain runoff ada beberapa komponen lain. Nah, oke, ini sebentar saya cek lagi recording di PC saya. Oke, sudah nyala, jadi nggak masalah. Oke, jadi ini cabang hidrologi yang mempelajari sungai itu namanya adalah potamologi. Jadi asal mulanya dari potamu mungkin ya. Itu terkait dengan air yang mengalir di permukaan bumi. Sebentar, saya belum share ternyata meeting window-nya tadi setelah pooling. Ya, oke, sudah share. Nah, potamologi. Warnanya warna biru ya. Potamologi. Logos itu ilmu, potamo aliran permukaan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang aliran permukaan. Nah, aliran permukaan ini ada banyak sekali bidangnya, topiknya sebenarnya. Tapi kita masih dasar. Jadi kalau dasar-dasar itu nanti mungkin lebih banyak ke apalannya. Tapi kalau sudah lanjut semester 2, 3 dan semester 3 ke atas gitu ya, tahun kedua, tahun ketiga itu sebenarnya potamologi ini yang paling banyak hitungannya. Jadi semuanya, hampir semua itu dari rumus-rumus kalau kita membuat model terkait dengan aliran sungai. Nah, kalau mungkin yang dasar-dasar itu ada 3 topik utama yang akan kita pelajari. Jadi dari hujan atau rainfall menjadi yang namanya aliran permukaan atau runoff. Jadi limpasan permukaan dari hujan menjadi limpasan itu bagaimana prosesnya. Ini adalah minggu pertama. Minggu kedua besok adalah pengukurannya. Nah, kalau ini sudah mulai ngukur-ngukur, bagaimana ngukur runoff. Yang ketiga adalah analisisnya minggu ke-7 atau pertemuan yang ini minggu depan, minggu berikutnya. Ini adalah terkait dengan analisis runoff. Next lagi. Nah, mungkin ini juga terkait dengan pertemuan sebelumnya. Ini tidak usah saya bahas. Jadi ada minggu 1 sampai minggu 4. Ini sebenarnya adalah kita mempelajari terkait nanti dengan proses sebelum menjadi runoff. Ini lebih dominan dari hujan, kemudian ada evapotranspirasi dan sebagainya. Ini yang sebelum menjadi runoff. Nah, tapi kalau saat kita mempelajari runoff, nah ini ada nanti banyak sekali parameter. Makanya 3 minggu itu digunakan untuk yang namanya aliran permukaan, aliran sungai. Dalam hal ini adalah runoff. Nah, runoff itu yang akan kita pelajari mungkin pakai pensil dulu. Nah, prosesnya apa sih proses yang runoff? Kemudian juga faktor-faktornya, distribusi, pengukuran, analisis data runoff, prediksi runoff, dan juga terkait dengan morfometri. DAS itu adalah singkatan dari daerah aliran sungai. Oke, mungkin ini adalah topik yang akan kita bahas dari minggu ini sampai 2 minggu ke depan. Jadi yang ini adalah minggu ini ada proses runoff, faktor yang mempengaruhi dan distribusinya. Nah, runoff ini ya tadi yang paling mudah adalah aliran sungai. Makanya kalau kesulitan bayangkan kata yang sulit apa itu runoff, kita lihat gambarnya aliran sungai. Oh, gampang gitu ya, kayak gini. Jadi runoff ini seperti dijelaskan dari minggu pertama sampai minggu keempat kemarin terkait dengan yang namanya siklus hidrologi. Jadi sampai akhir kuliah ini kita akan pelajari terkait dengan yang namanya siklus hidrologi. Ada yang namanya evaporasi, presipitasi, dan lain-lain. Nah, mungkin digambar saja kalau yang ini. Ya, jadi input dari runoff, jadi runoff yang mengalir di permukaan itu asalnya dari mana? Tentu saja kan dari hujan. Nah, dari hujan itu nanti ada yang jatuh ke permukaan, ada yang langsung jatuh ke tanah, ada yang mengalami intersepsi di daun, di tajuk daun, terintersepsi, ataupun juga kalau ada danau, waduk dan sebagainya mengalami yang namanya evaporasi, menguap gitu ya, evaporasi. Nah, kalau yang di video tadi setelah jatuh ke permukaan tanah ada 2 proses, yaitu yang namanya infiltrasi masuk ke dalam tanah ataupun menjadi yang namanya runoff, mengalir di permukaan. Runoff
menjadi yang namanya overland flow, aliran di permukaan. Overland flow mengalir, nanti mengalir sampai ke sungai gitu ya, menjadi yang namanya stream flow gini. Ini adalah proses yang kita pelajari di dalam siklus hidrologi atau siklus air gitu ya. Nah, fokusnya sekarang adalah di permukaan. Nah, kenapa permukaan ini fokusnya cukup besar? Nah, karena kita itu hidup sebagian besar dipengaruhi oleh air yang ada di permukaan. Jadi misalnya banjir, kalau sekarang musim hujan pasti seringkali terjadi banjir di mana-mana itu. Termasuk salah satunya banjir. Kemudian juga kalau musim kemarau yang terjadi sebaliknya adalah kekeringan. Kemudian terkait dengan pemenuhan sumber daya air minum, kemudian juga untuk memasak, mencuci dan lain-lain. Ini masih kita sebenarnya sangat bergantung pada sungai. Jadi meskipun kita pakai air pump gitu ya, air pump itu dari mana? Dari sungai juga, dari sungai kemudian dimurnikan gitu ya, bersihkan kandungan-kandungan yang kira-kira berbahaya dan juga sedimennya jadi benar-benar jernih dialirkan ke tempat kita. Itu juga sebenarnya diambil sebagian besar juga dari sungai. Jadi dari PDAM itu mengambilnya dari sungai juga. Kemudian juga untuk pembangkit listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ini juga butuh yang namanya air permukaan. Makanya sangat penting sekali di sini terkait dengan air permukaan, aliran permukaan. Oke, mungkin next lagi. Oh, belum ke close, sorry. Oke, jadi runoff. Runoff ini definisinya seperti ini. Saya tidak terlalu mendalami tentang runoff sebenarnya, tapi ini adalah konsep dasar yang saya pikir semua mahasiswa geografi harus bisa. Jadi runoff mungkin kalau dilihat dari definisinya, ini yang definisi yang sangat umum sebenarnya. Jadi bagian hujan yang setelah dikurangi evapotranspirasi dan kehilangan air lainnya. Jadi kalau kita lihat tadi yang mengalir di permukaan itu sebenarnya apa sih? Kan dari yang pertama dari proses yang namanya hujan. Hujan jatuh ke permukaan, sebagian terevapotranspirasi, hilang ke atas. Nah, di permukaan sebenarnya ada proses tadi di video dijelaskan, ada yang terinfiltrasi ke dalam tanah, terinfiltrasi ke dalam tanah gitu ya, gambar kayak gini. Nah, kalau di sini ini di definisi ini tidak dianggap sebagai kehilangan air, karena runoff di sini selain mengalir di permukaan juga di bawah tanah itu juga mengalir. Ada aliran dari bawah tanah mengalir juga menuju yang namanya sungai. Gitu ya. Mengalir menuju sungai. Jadi runoff ini komponennya ada 3. Jadi yang overland flow ini adalah yang di bagian permukaan, atas permukaan tanah, itu namanya adalah overland flow. Kemudian juga interflow. Nah, interflow ini yang tadi terinfiltrasi kemudian tapi masih di zona tidak jenuh. Ini bisa mengalir tetap mengalir dari bawah permukaan, mengalir menjadi aliran sungai juga. Jadi menambah imbuhan aliran sungai. Ini adalah yang namanya interflow. Kemudian yang terakhir adalah baseflow. Baseflow itu adalah air tanah sebenarnya. Dan air tanah ini mengalir juga, kemudian juga bisa muncul sebagai mata air ataupun juga rembesan di sisi-sisi sungai. Kita sebut dengan yang namanya seepage gitu ya. Nah, yang base flow ini dia tadi kayak mungkin mata air, lebih gampang. Mata air muncul di kanan kiri sungai ataupun di hulu sungai gitu ya, jadi mata air kemudian masuk ke dalam sungai. Nah, ini adalah 3 komponen dari runoff. Jadi runoff ini sebenarnya tidak hanya yang di permukaan, tapi yang juga termasuk yang di zona tidak jenuh dan zona jenuh. Ini semuanya berkontribusi terhadap yang namanya runoff gitu ya. Runoff ini kalau tadi kita susah bayangkan aliran sungai itu asal airnya dari mana? Ya dari 3 ini, dari overland flow, dari interflow dan base flow. Nah, apa itu overland flow, interflow, base flow? Nah, ini next page ini kayaknya membahas tentang itu. Kita buka sebentar.
Nah, ini adalah yang namanya overland flow gitu. Gambarnya kayak sudah jelas ini. Jadi kalau kita lihat gini ya, annotate-nya saya nyalakan dulu. Nah, ini adalah yang namanya overland flow. Kalau ada hujan, P itu hujan, sebagian masuk ke dalam tanah, ada yang sebagian masuk ke lengas tanah, zona lengas tanah, kemudian masuk jadi air tanah. Nah, kayak gitu. Tapi ada yang sisanya yang tidak masuk ke dalam tanah, ini menjadi yang ngalir di permukaan. Kalau gambarnya ini gulung-gulung di permukaan gini. Mengalir kemudian masuk ke dalam sungai. RO, runoff gitu ya, runoff sungai. Yang dari permukaan lahan tadi, ada yang tadi menjawab miring landai tadi yang tinggi yang mana. Nah, coba nanti kita bahas lagi. Yang jelas ada lereng, entah itu terjal, landai atau apapun itu. Kalau dia miring ke arah sungai kayak gini, dia akan mengisi air itu akan mengisi sistem sungai menjadi runoff. Jadi overland flow ini adalah yang ada di permukaan tanah. Jadi mengalir di permukaan yang warna biru ini. Tidak masuk ke dalam tanah, tidak masuk ke dalam tanah. Oke, tidak masuk ke dalam tanah tapi mengalir di permukaan. Ini namanya overland flow. Oke, next lagi. Oke. Nah, sebenarnya kalau selain overland flow ini juga sebelum masuk sungai itu dia ada banyak definisinya sebenarnya. Oh, ini juga termasuk yang sudah masuk ke sistem sungai juga. Jadi yang namanya overland flow, ini otomatis kayaknya pakai mode stabilo. Jadi ya sudah mode stabilo. Overland flow. Nah, overland flow itu karakternya seperti apa? Nah, paling mudah ini sebenarnya kalau kita ngelihat pas hujan itu ya, itu dia masih di permukaan tanah itu dia masih membentuk lembaran-lembaran air yang menutupi permukaan gitu. Jadi kayak menutupi secara merata, membentuk semacam kayak lembaran gitu. Jadi kalau di sini digambarkan sebagai sheet flow, aliran yang dia merata di permukaan tanah. Jadi masih belum membentuk yang namanya semacam aliran-aliran kecil gitu. Jadi kalau mungkin setelah membentuk aliran yang merata kayak gitu, dia akan membentuk semacam apa ya? Semacam ada lekukan-lekukan di permukaan tanah itu kelihatan kecil-kecil sekali. Itu namanya adalah real flow. Jadi bukan sungai tapi dia masih kayak apa ya? Jaring-jaring cabang-cabang sungai yang kecil sekali yang dia nanti akan masuk ke dalam sistem sungai. Ini yang namanya real flow. Yang lebih besar lagi, jadi kayak apa ya, parit lah istilahnya, parit alami gitu ya. Itu disebut dengan yang namanya gully flow. Jadi dia punya kemampuan untuk mengerosi, jadi membentuk semacam lembah yang sangat kecil, membentuk parit gitu ya. Bukan lembah sungai, tapi yang ibaratnya lembah sungai tapi masih kecil, dan itu kalau terbentuk hanya saat hujan. Semacam parit gitu ya. Jadi parit-parit kalau di lereng-lereng pegunungan mungkin ada semacam parit-parit kecil gitu. Biasanya di lereng-lerengnya ini disebut dengan yang namanya gali. Nah, setelah menjadi gali, kemudian dia masuk ke dalam stream flow. Stream flow ini masih belum sungai ya. Kalau sungai namanya river flow, ini jelas river flow. Tapi stream flow ini lebih besar dari parit tadi, gali flow, tapi dia masih belum jadi sungai. Jadi kalau kita ibaratkan gini gambarnya, kalau mungkin saya share lewat pen saja. Pen. Oke, kita share lewat pen saja di gambarnya karena ini cukup. Jadi kalau ini ada sungai, sungai warnanya lebih baiknya warnanya biru ya. Biru mana ya? Biru gelap. Ya, oke. Jadi kalau ada sungai gitu ya, berasnya bisa dinaikin nggak ini ya? Nah, ada sungai itu ya. Ini hilirnya, hilir HLR, hilir gitu ya.
Yang ini hulu. Uh, hulu. Nah, hulu ke hilir, sungai kan mengalir dari hulu ke hilir ke sana. Nah, tentu saja saat mengalir itu kan dia punya, sebenarnya sungai itu terbentuk atas jaring-jaring sungai. Jadi ada, kalau dilihat dari peta kontur itu sangat kelihatan sekali. Terbentuk jaring-jaring yang lebih kecil sebenarnya sungainya itu. Nah, kayak gini. Nah, jaring-jaring sungai ini, jadi yang ini sungai utamanya yang saya garis apa namanya? Garis gelap ini. Ini adalah sungai utamanya. Nah, sungai itu sebenarnya tersusun atas anak sungai. Jadi yang lebih kecil lagi. Jadi ini tadi yang sungai utama yang warna biru gelap ini. Nah, ini mungkin ada yang namanya tadi ada yang namanya mungkin ada gali erosion tadi. Dia membentuk semacam anak-anak sungai kayak sebenarnya bukan anak sungai, tapi dia membentuk jaring-jaring kayak gini. Nah, lebih kecil lagi ada jaring-jaring yang lebih jaringan yang sebenarnya di anaknya anak sungai ini ada jaringan yang lebih kecil lagi kayak gini gambarnya. Jadi sungai itu sebenarnya sistemnya yang sangat kompleks sistemnya. Jadi tadi ada rill erosion, ada rill, ada gali, ada yang namanya stream flow dan lain-lain. Ini bagian dari sungai. Jadi tergantung nanti, kalau yang sungai utamanya yang river flow ini yang bagian tengah, kemudian ada yang namanya stream flow, ada yang namanya ada gali, ada apa tadi? Ada gali, ada rill. Nah, ini adalah sebenarnya adalah cabang-cabang dari sungai tersebut. Gambarnya kayak gitu. Nah, kalau yang overland flow tadi di permukaan saja membentuk semacam lembaran. Kalau hujan kemudian dia sudah jenuh untuk infiltrasi, dia akan mengalir secara merata di permukaan. Oke, gitu gambarnya. Oke, belum saya minimize. Oke, ini close saja, capture 3. Oke, next lagi. Nah, run off. Ini mungkin tadi yang di bacaan mandiri sudah dijelaskan. Jadi sungai, apa toh yang kita ukur dari sungai itu sebenarnya? Nah, ini adalah yang kita ukur adalah debit sungai. Jadi yang paling penting adalah debit sungai. Jadi apa itu debit? Nah, kalau mudahnya debit itu adalah berapa besar sih volume yang mengalir per waktu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan debit, volume yang mengalir per satuan waktu tertentu. Entah itu nanti berapa meter kubik per hari ataupun juga juta meter kubik per tahun, sungai itu akan ada debitnya sendiri-sendiri. Sungai besar, sungai kecil tuh debitnya jelas beda. Yang sungai besar jelas debitnya lebih besar. Jadi yang jelas pertama dari komponen run off itu adalah debit. Kita ngukur yang namanya debit discharge atau Q, simbolnya Q, simbol matematisnya, simbol rumusnya adalah Q. Debit jadi jumlah volume per satuan waktu. Jadi flow per unit drainage area, unit per run off depth, bisa macam-macam satuannya. Jadi debit ini tidak hanya surface flow atau direct runoff. Direct runoff atau overland flow ini kita sebut dengan direct runoff. Yang indirect runoff ini yang interflow dan base flow. Air tanah, kemudian air yang di zona tak jenuh, interflow, ini disebut indirect runoff. Nah, kenapa indirect? Karena kalau mengalir saat hujan itu aliran itu akan, kalau yang direct runoff yang overland flow tadi, dia akan langsung menjadi aliran di permukaan dan langsung masuk ke sistem sungai. Beda kalau yang di zona lengas tanah ataupun zona air tanah, dia akan masuk ke dalam tanah lebih dahulu dan itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk masuk ke sistem sungai. Nah, makanya ini disebut dengan indirect flow. Nah, terkait dengan debit tadi, Q gitu ya, debit Q. Nah, debit itu akan punya variasi waktu gitu ya, mudahnya variasi waktu. Jadi setiap waktu T itu dia debitnya akan ada naik turunnya. Jadi kayak gini, misalnya sesaat setelah hujan debit itu akan naik. Ya, bisa dibayangkan gitu ya, debitnya naik. Bayangkan aja kondisi banjir gitu ya, hujan terus air sungainya naik, debitnya naik,
terus meluap ke kanan kiri sungai menjadi yang namanya banjir. Ini biasanya sesaat setelah hujan terjadi, meluap menjadi banjir. Nah, setelah itu debitnya akan turun lagi. Jadi debit itu naik turun, kayak misalnya lihat denyut jantung itu ya, naik turun. Nah, debit juga sama. Ada naik turun debitnya naik turun. Nah, yang mempengaruhi apa? Yang jelas adalah inputnya. Inputnya dari mana? Inputnya adalah yang utama adalah hujan. Jadi kenaikan ini biasanya setelah hujan terjadi, debitnya akan naik gitu. 806 sampai 840 ya nanti ya. Oke, semoga 830 bisa selesai. Nah, ini tadi yang terkait dengan runoff, yang bagian overland flow. Nah, yang bagian overland flow ini yang tadi mengalir ke permukaan. Kemudian ada juga yang namanya direct channel precipitation. Nah, direct channel precipitation, presipitasi yang secara langsung jatuh di channel, secara langsung jatuh di sungai. Jadi sungai bisa dikatakan runoff, channel, stream. Itu adalah istilah-istilah yang sebenarnya adalah sungai gitu ya. Cuma dari biasanya terminologi mungkin dari Eropa kemudian dari Amerika itu berbeda, dan juga ukuran juga ada perbedaan. Jadi tergantung dari definisinya nanti. Nah, kalau ini kita sebut dengan yang namanya direct channel precipitation. Channel ya, sungai, sungai, dan dia langsung presipitasi yang langsung ke sungai. Jadi hujan jatuh ke permukaan sungai. Makanya disebut dengan direct channel precipitation. Nah, ini kalau ini tidak jatuh di permukaan lahan, tidak jatuh di kanan kiri sungai gini ya, misalnya gambarnya ini ya. Tapi langsung di sungainya. Hujan yang jatuh pas di sungainya. Nah, karena sungai itu kan ukurannya kecil, maka sebenarnya ini seringkali diabaikan dalam perhitungan model debit gitu ya. Dalam menghitung debit sungai, seringkali direct channel precipitation ini diabaikan karena sangat kecil sekali nilainya. Oke, sebentar, next lagi. Nah, ini kalau dikatakan sekitar 5% saja, kurang dari 5%, atau biasanya ya kurang dari 1%, itu adalah direct channel precipitation. Makanya di sini seringkali diabaikan. Jadi direct channel precipitation, hujan yang jatuh pas di sungainya itu, bukan di kanan kiri sungainya ya, tapi pas di sungainya. Kita mungkin punya sungai lebarnya 1 meter, 2 meter gitu, pas di sungainya itu. Kalau kita bandingkan dengan luas wilayah yang sungai yang nanti air yang masuk ke sungai itu, luas wilayah area yang nanti hujan kemudian masuk ke dalam sungai alirannya itu, kalau yang pas jatuh di sungainya sendiri itu pasti kurang dari 1% biasanya. Nah, kemudian persentase ini biasanya juga sebanding tadi dengan wilayah. Nanti kita akan mempelajari yang namanya sistem daerah aliran sungai atau DAS. Nah, yang di sungainya ini biasanya juga luasnya itu ya kurang dari 1% dari wilayah DAS. Makanya sangat kecil nilainya, dan ini seringkali diabaikan. Nah, tapi bisa juga tidak diabaikan kalau dia itu misalnya berupa ini ya, danau misalnya. Berupa danau ataupun juga dataran yang tergenang air, rawa-rawa gitu. Kalau dia hujan itu jatuh pas di danaunya atau di rawa-rawanya dan itu ukurannya besar, ini tidak bisa diabaikan. Nah, maka kita lihat biasanya kalau hanya sungai-sungai yang lebarnya 1 meter, 2 meter itu dia tidak terlalu signifikan, tapi kalau sudah jadi danau, sudah jadi rawa-rawa gitu, kemudian ada hujan, itu perlu dipertimbangkan. Next lagi. Nah, ini yang tadi overland flow tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini mungkin ini saja. Jadi gambarnya tadi sudah banyak kita singgung. Nah, yang definisinya, yang penjelasannya ini mungkin yang mungkin belum disinggung terlalu detail tadi. Jadi overland flow itu yang tadi mengalir di permukaan, yang tadi di video tadi digambarkan, yang tidak terinfiltrasi tapi mengalir di permukaan, ini yang disebut dengan overland flow. Nah, overland flow ini karakteristiknya adalah kecepatan mengalirnya. Jadi kalau ibaratnya kita punya lereng gitu ya,
lereng landai dan lereng yang curam itu kalau kita siramkan air gitu ya, ibaratnya kita siramkan air, atau mungkin kalau kita punya mungkin istana pasir atau gundukan pasir gitu ya. Gundukan pasir ada yang curam, terus ada yang landai gitu ya. Gundukan. Kemudian yang bagian gundukan yang curam kita siramkan air, dia akan mengalir dengan cepat ke bawah. Tapi kalau yang landai, yang bagian bawahnya kalau kita siram air, dia akan mengalir secara pelan. Nah, kalau yang run off yang di lereng yang curam, yang kepiringnya tinggi, ini dia akan punya kecepatan yang tinggi. Ya, jelas kalau kita punya lereng gitu ya, kemudian kita taruh benda misal kelereng gitu ya, tentu saja dia akan menggelinding dengan cepat gitu kan. Nah, air juga sama. Air itu kita tuangkan di lereng, dia akan dengan cepat turun ke bawah. Gitu. Oke, ini mungkin itu penjelasannya yang simple ya gitu ya. Nah, kemudian yang selain overland flow ada juga yang namanya interflow. Ini notitnya tadi mana? Ada yang namanya interflow. Nah, ini kalau ini berbeda tadi, ada yang namanya overland flow. Overland flow ini yang di permukaan kemudian dia mengalir karena tanahnya sudah jenuh. Nah, kemudian juga ada yang direct channel precipitation, langsung ke sungainya. Ada yang namanya interflow. Ini ada flow-nya ada dua, yang ini diabaikan saja. Ada yang namanya interflow. Nah, interflow ini kalau biasanya tanahnya belum jenuh ya, yang jelas kalau tanahnya belum jenuh, air itu kan masih bisa masuk ke dalam tanah. Jadi ibaratnya kondisi kering, misalnya kita lihat kondisi kering, kemudian kita siram pakai gayung gitu ya, tanah kondisinya kering, siram pakai gayung, dia tidak akan mengenang tapi akan masuk ke dalam tanah. Kalau kita menyiram tanaman ibaratnya kayak gitu paling gampang. Nah, tapi kalau sudah kita siram sampai batas tertentu, dia akan lama-kelamaan akan mengenang di permukaan. Akan ada genangan di permukaan. Ini menunjukkan kalau kondisi tanah sudah jenuh. Tapi kalau kita siram dan kemudian permukaannya itu masih belum tergenang, artinya itu tanahnya masih belum jenuh. Dan di sini terjadi yang namanya interflow. Nah, kenapa disebut dengan interflow, aliran antara? Karena dia ada di antara air tanah, groundwater flow, aliran air tanah, dan aliran yang kita sebut dengan overland flow tadi. Jadi yang ini yang jenuh, yang bagian bawah yang air tanah itu yang jenuh air sumur dan lain itu adalah di air tanah, air yang jenuh tadi, air sumur tadi. Nah, kalau yang interflow ini masih belum jenuh, di zona perakaran tanaman. Jadi kalau kita gali belum ada airnya, kalau kita gali sumur belum ada airnya, itu masih di zona interflow-nya. Nah, di zona interflow ini air akan turun, jadi antara air tanah dan dengan air permukaan dan air tanah, disebut dengan yang namanya interflow. Nah, interflow aliran antara tadi bisa masuk ke dalam yang namanya air tanah atau groundwater. Nah, ini kondisi belum jenuh ya. Oke, kondisi belum jenuh. Oke, next lagi mungkin 8.14. Kita masih punya mungkin 30 menit. Oke, interflow. Nah, interflow tadi sudah jelaskan. Selain juga yang paling penting di sini adalah porositas batuan. Jadi kalau pasir dan lempung ini berbeda. Yang pasir itu kita siramkan air ke pasir dan air ke lempung itu akan berbeda. Jadi kalau kita siramkan air ke pasir itu dia akan dengan cepat turun ke bawah gitu ya. Tapi kalau lempung dia akan menyerap. Jadi lempung itu punya kemampuan untuk menyerap air. Jadi lempungnya akan mengembang, tapi yang masuk menembus ke lapisan lempung tadi akan sedikit. Tapi kalau air yang dituangkan ke pasir itu kalau disiramkan, kita nyiram pasir itu airnya pasti akan surut dengan cepat. Nah, terakhir adalah yang namanya groundwater flow, base flow, aliran dasar. Base itu dasar, base flow aliran dasar. Atau groundwater flow, sama saja, base flow, groundwater flow. Nah, kalau yang ini adalah air yang mengalir di zona jenuh. Jadi kita misal punya sumur gitu ya, kita punya sumur. Nah, ini ada water table-nya, ada permukaan sumurnya. Kita ngelihat sumur gitu kan ada permukaannya, itu kita sebut dengan water table. Nah, yang di dalam air yang di sumur tadi sebenarnya juga mengalir.
mengalir kemana? Nah, kita lihat kontur air tanahnya mengalir nanti bisa dia ke mengisi aliran sungai. Jadi kalau kayak gini nih ya, mengalir kemudian muncul sebagai mata air di kanan kiri sungai ataupun rembesan di kanan kiri sungai. Jadi kalau kita ngelihat sungai itu, jalan-jalan lihat sungai, iseng-iseng aja kanan kirinya itu ada rembesan airnya apa enggak sih? Nah, itu adalah kondisi di mana air tanah groundwater flow tadi ataupun base flow tadi namanya itu mengisi aliran sungai. Jadi kita mungkin jalan-jalan musim kemarau kok sungainya masih ada air. Kok sungai masih ada air padahal nggak hujan. Nah, dari mana asalnya? Ya yang jelas dari yang namanya biasanya dari interflow dan groundwater flow ini. Jadi tidak hujan airnya masih ada sungai itu. Nah, dari mana? Dari groundwater flow. Kenapa? Nah, karena aliran yang ada di groundwater flow ini, aliran air tanah tadi itu berjalan sangat lambat sekali. Jadi dia mengalir tidak secepat saat seperti overland flow, hujan langsung mengalir di permukaan langsung sampai ke sungai gitu ya. Butuh waktu mungkin hanya beberapa jam sudah sampai sungai. Groundwater flow ini untuk sampai muncul di sungai itu air itu butuh waktu bertahun-tahun, bisa sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Ini bisa sampai seperti itu. Nah, makanya kalau air mineral itu ya dari mata air pegunungan. Itu mata air, kenapa pakai mata air? Karena dia memang munculnya sebagai mata air itu butuh waktu yang lama dan di dalam tanah itu dia ada proses penyaringan oleh material batuan dan juga macam-macam itu ya. Intinya adalah dia lebih bersih, lebih tidak terkontaminasi dibandingkan aliran sungai. Nah, makanya kenapa air minum itu biasanya dari mata air pegunungan gitu ya. Nah, kalau air sungai misalnya dia mungkin kita cuci misalnya deterjen ataupun juga pakai apa ya, dipakai untuk membuang limbah sampah dan lain-lain sungai, itu akan lebih mudah tercemar dibandingkan air tanah. Nah, kalau air tanah itu dia ya ibaratnya kalau mau mencemari saja kita harus membuang dari permukaan sampai ke dalam tanah, itu kan butuh waktu yang lama dan juga alirannya juga lambat, berbeda dengan yang namanya air sungai kayak gitu. Oke, next saja lagi. Oke, groundwater flow ini definisinya mungkin tadi sudah saya jelaskan. Jadi zona jenuh, di kalau kita buat sumur tadi di bagian yang ada air permukaan air sumurnya tadi itu adalah zona jenuh, saturation zone. Nah, tadi jangka biasanya yang jelas lebih lama daripada aliran overland flow untuk dia sampai ke sungai. Jadi kalau musim kemarau masih masih ada air, itu ada suplai air tanah yang masuk ke sungai, makanya dia itu masih ada airnya. Kayak gini misalnya. Yang ini bagian atas, mungkin kalau di record video nanti nggak kelihatan coret-coretannya, tapi nggak masalah. Yang bagian atas itu adalah kalau yang ini adalah overland flow. Yang ini hujan, kemudian ini ada infiltrasi. Nah, kalau misalnya ya ada yang namanya yang ini overland flow gitu. Ini kalau ini saya agak lupa, Hortonian overland flow. Jadi infiltrasi melebihi yang namanya overland flow. Jadi ada infiltrasi yang besar di sini. Kemudian ada infiltrasi itu besar dan kemudian ada yang tetap mengalir di permukaan, itu disebut dengan Hortonian overland flow. Kemudian juga ada kalau sebagian itu terinfiltrasi, sebagian mengalir di permukaan, kita sebut dengan nggak ada istilah sih, partial area infiltration gitu ya sebutnya ya. Bisa air itu yang overland flow tadi itu bisa kondisi yang infiltrasi sudah jenuh, dia mengalir semuanya di permukaan, atau kalau yang di bagian sini di hulunya misalnya dia terinfiltrasi semua, yang mengalir di permukaan hanya sebagian, itu juga bisa gitu ya. Terus yang kanan yang bawah ini, kalau yang bawah ini kayaknya gambarnya kurang ini, sebentar. Yang bagian kiri bawah ini gambarnya kurang ke bawah sedikit. Nah, kalau yang ini lebih dominan dari yang namanya air tanah tadi. Sebentar, ini kayaknya ya udah muncul sih. Ya, oke.
Nah, kalau ini yang air tanahnya ya. Ini air tanah di sini. Jadi yang ini yang jenuh air, groundwater G itu ya. Groundwater ini jenuh, dia muncul di, kalau yang ini bukan pas di sungainya. Sungainya yang ini ya. Dia muncul di, merembes di lereng, bukan lereng, sisi kanan kiri sungai yang dia masih belum menjadi sungai. Jadi bukan di sungainya tapi di kanan kiri sungainya. Jadi biasanya kalau ada sungai itu ada ledok sungainya. Nah, di ledok sungai itu biasanya ada mata air ataupun rebesan air gitu ya, yang nanti masuk ke sungai. Kayak gini. Kemudian juga misalnya kayak gini, kalau bisa kayak ini air tanahnya di sini. Nah, dia masuk langsung di sungainya kalau yang ini. Kalau tadi di ledok sungainya, di kanan kiri sungai tapi bukan yang sungainya, tapi dia hanya di kanan kiri sungai saja. Nah, kalau yang ini misalnya seperti ini, dia langsung masuk ke sungai. Bisa juga air tanah itu ada beberapa lapis, tidak hanya satu lapis air tanah, tapi banyak lapisan. Nah, makanya ada yang namanya aquifer menggantung. Mungkin pas geohidrologi itu akan dipelajari. Hidrologi untuk air tanah itu ada aquifer yang menggantung. Artinya di sini ada hujan masuk ke dalam tanah, mengalir di dalam tanah di zona jenuh, tapi zona jenuhnya itu ada dua. Bisa jadi seperti itu, dia mengalir kemudian muncul sebagai mata air di kanan kiri sungai. Bisa seperti itu. Nah, kalau dari distribusinya runoff, ya biasanya wilayah tropis yang jelas distribusinya yang paling banyak runoff-nya. Jadi yang warna biru ya ini ya. Ya, kebiruan itu adalah yang runoff-nya biasanya lebih dari 750 mm per tahun. Jadi kalau ini hujan dikurangi evapotranspirasi dan kehilangan air lainnya tadi. Nah, warna biru adalah yang 750 mm per tahun rata-rata, yang lebih besar dari itu. Atau kalau yang kuning itu yang wilayah arid, wilayah kering, kurang dari 100 mm per tahun. Yang warna putih itu antara keduanya. Nah, Indonesia wilayah tropis biasanya dia ada di warna biru. Jadi curah hujannya cukup tinggi, makanya dari segi runoff-nya itu juga tinggi. Makanya kalau nggak jarang banjir, kemudian apalagi yang terkait dengan ya longsor yang akibat hujan ekstrim gitu ya. Hujan lebat kemudian menimbulkan longsor, ini seringkali terjadi. Nah, kemudian juga wilayah Afrika juga ada. Afrika yang pas di Sahelian, bukan yang di tengah gini ya, yang Sahel, bukan di Saharan, bukan di Sahara, tapi yang pas di lintasi ekuator di tengahnya sini. Di agak ke selatan dikit dari apa namanya? Saya agak lupa, di sini ada perbukitan namanya apa, saya agak lupa. Ada pegunungan di sini. Nah, ini yang di selatannya. Ini juga dia sebenarnya potensi sumber daya airnya tinggi. Jadi jangan dibayangkan Afrika itu kondisinya kering kayak gitu ya. Afrika mana dulu? Kalau Saharan Afrika yang di Afrika Utara ini jelas kering sekali. Tapi kalau yang di tengah, pas di tengahnya itu dia sebenarnya dari potensi sumber daya airnya itu juga lumayan tinggi. Kemudian jangan lupa selain wilayah Indonesia dan sekitarnya, kemudian Afrika tadi, Amazon. Amazon ini yang paling, bukan yang paling ya, tapi cukup besar, termasuk salah satu yang paling besar untuk curah hujan di Amazon. Nah, ini makanya kenapa di film-film tuh Amazon tuh hutannya kayak gitu, hutannya lebat itu, ada ularnya raksasa. Nah, ya karena hujannya tinggi jadi hujan tropis. Nah, kalau jadi hujan tropis, sungainya besar, ada piranha, ada ikan macam-macam gitu ya. Kemudian juga ularnya digambarkan ular raksasa gitu ya. Nah, karena memang dari segi negara Gaman Hayati pun kalau biasanya curah hujannya tinggi, ada hujan tropis seperti itu, maka juga variasi vegetasi dan juga biotanya juga banyak variasinya. Indonesia juga sama, tapi ya kita tahu ada deforestasi dan lain-lain, makanya dari tahun ke tahun juga biodiversitasnya juga semakin lama semakin turun kayak gitu. Oke, ini distribusinya. Mungkin ini kita skip saja. Ini distribusi lebih ke arah per region gitu ya. Ini mungkin besok mungkin tidak perlu dipelajari secara rinci untuk saat ini. Nah, yang kedua selain itu tadi adalah yang namanya istilah daerah aliran sungai. Jadi ada istilah yang namanya daerah aliran sungai untuk menggambarkan sistem sungai. Nah, kemarin kita mungkin sudah membahas ya. Jadi
yang namanya daerah aliran sungai itu kalau kita ibaratkan wadah seperti itu, mangkok gitu ya. Kalau hujan itu air itu akan mengalir di dalamnya, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita definisikan daerah aliran sungai itu pasti ada yang namanya puncak-puncak perbukitan. Nah, kalau yang kita punya lereng gini ya, lereng yang satunya menghadap ke kiri, satunya menghadap ke kanan. Kemudian ada hujan. Ada hujan gini. Nah, kalau lerengnya miring ke kiri, pasti airnya akan ke kiri kan. Nah, tapi kalau yang lerengnya miring ke kanan, airnya akan ke kanan. Makanya ini kalau kita sebut bisa kita ibaratkan sebagai wadah, wadah alami gitu ya. Jadi mungkin clear dulu semuanya. Wadah gitu kan. Nah, kalau kita punya wadah satu, kemudian ini wadah yang kedua. Hujan yang jatuh di wadah ini akan mengalir ke sini, ya kan? Nah, kalau yang hujannya jatuh di sini, dia akan mengalir ke wadah yang ini. Makanya wadah tadi itu kalau di secara alami di bumi topografi itu adalah wadah-wadah yang menjadi wadah alaminya tadi. Disebut dengan yang namanya daerah aliran sungai atau das. Nah, hujan yang jatuh di dalam daerah aliran sungai ini mau tidak mau pasti akan mengalir di dalam das ini. Hujan, hujan, hujan gitu ya. Semuanya akan mengalir di dalam das ini. Entah itu menjadi yang namanya air permukaan overland flow ataupun juga menjadi aliran groundwater flow tadi, ataupun juga interflow, aliran antara. Yang jelas semuanya akan menjadi satu kesatuan, satu sistem gitu ya, yang mengalir nanti sampai ke hilir dibuang ke laut. Nah, kayak gini contohnya. Ini dari data topografi kita bisa buat sebenarnya jaringan sungainya itu seperti apa. Jadi ini ada puncak-puncak perbukitan gitu ya, puncak-puncak perbukitan. Nah, ini puncaknya puncak perbukitan. Nah, hujan turun nih, hujan turun di sini nih. Nah, dia akan mengalir kemana? Pasti dia akan mengikuti kontur topografinya ini. Sudah ngambil kartografi kan ya, membuat garis kontur. Nah, kontur ini dari yang jelas air akan mengalir dari elevasi yang tinggi ke elevasi yang rendah. Nah, kita lihat kontur lerengnya kemana. Dia akan mengikuti arah lerengnya tadi, kayak gitu. Paling gampang mengikuti penjelasan adalah mengikuti arah lereng tadi. Oke, next lagi. Nah, ini mungkin definisinya bisa dibaca sendiri. Nah, jadi mungkin gambarnya ini perlu nggak ya? Nggak perlu. Oke. Nah, ini mungkin GSP, gedung pusat gitu ya. Pertanyaan adalah apakah gedung ini berada di dalam daerah aliran sungai? Nah, jawabannya langsung aja jawab gitu ya. Jawabannya adalah iya gitu ya. Nah, jadi setiap kita punya data topografi ya. Setiap wilayah di daratan itu bisa dibagi-bagi tadi menjadi yang namanya daerah aliran sungai. Jadi setiap kalau kita lihat gambar ini dan kita coba cek, cross check dengan peta topografi ya, peta RBI, peta kontur. Nah, ini adalah batas-batas. Di sini ada perbukitan, batas-batas perbukitan gitu ya. Namanya adalah ikir. Jadi puncak-puncak perbukitan yang dia itu menjadi, kalau hujan jatuh dia akan masuk ke dalam sistem daerah aliran sungai. Ini ada daerah aliran sungai yang kecil-kecil, ini ada yang gede juga. Tergantung pada, sebenarnya ini pun ada sub dasnya, ada das kecil-kecil membentuk das yang besar ini. Nah, ini nanti mungkin di sini ada sungai utama yang besar sekali itu ya. Nah, ini adalah contohnya, ada sungai utama yang besar, ada sungai yang kecil. Nah, dasnya pun luasnya akan berbeda satu sama lain. Nah, ini yang contoh yang apa nih? Nah, ini contoh dasnya kayak gini ya. Ini pas kalau ini, yang ini kelihatan topografinya. Kalau yang ini 3 dimensi, kita bisa melihat pas ini puncak-puncak perbukitan. Kita bisa tarik batasnya. Nah, kita bisa tarik batasnya. Nah, kalau ini mungkin di sebelah sini hujan gitu ya, sebelah kirinya hujan, mengalir kemana? Tentu saja akan mengalir di permukaan, miring ke lereng sampai ke sungai, mengalir sampai ke hilir. Nah, ini adalah yang namanya daerah aliran sungai. Oke, kayaknya habis ini, slide-nya udah habis ini, sebentar. Oke, next week. Nah, next week pengukuran gitu ya.
Jadi kita akan mulai mempelajari pengukurannya minggu depan. Oke, sekian untuk presentasinya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan di chat. Untuk mengatasi banjir, mengurangi runoff dengan memperbanyak infiltrasi atau mempercepat runoff agar segera ke laut. Untuk Jakarta itu lebih baik naturalisasi atau normalisasi. Nah, tergantung sih wilayahnya. Jadi ibaratnya gini, mungkin share pen lagi ya. Sebentar, ini P-nya tadi belum muncul ya. Oke. Mau normalisasi ataupun infiltrasi. Sebenarnya kalau dari hulunya itu masih alami ya. Sebentar, ini kita nggak ngomong Jakarta dulu ya, tapi kondisi yang normalnya terjadi normal itu kan kayak gini. Jadi ada, sebentar, kalau tanah itu bagusnya warna coklat. Terusnya ya bagus apa sih ya? Mungkin ini ya. Ya ini aja yang kelihatan. Jadi kalau kita ibaratkan das itu tadi, itu kan ada hulunya, daerah pegunungan, ada yang jadi hilirnya nanti. Kayak gini, ini yang hulu, HU gitu ya, hulu. Kalau yang ini hilirnya HI gitu ya, hilir. Nah kalau hujan itu jatuh, ini kan tadi akan ada banyak proses tadi. Hujan itu warnanya biru aja. Nah, hujan jatuh, ini kan ada banyak proses di sini. Ada yang namanya infiltrasi dan lain-lain. Sebenarnya yang paling bagus kalau yang hulunya itu alami, jadi dia terinfiltrasi. Paling bagus kalau mau sustainable, berkelanjutan gitu ya, adalah kalau dia masuk ke dalam tanah terinfiltrasi. Nah, kenapa kalau terinfiltrasi makin baik? Karena di sini kita punya yang namanya cadangan air tanah. Cadangan air tanah artinya kalau musim kemarau kita ibaratnya nyimpen air gitu ya. Musim kemarau air tanah ini bisa kita pakai. Jadi nggak kekeringan. Tapi kalau ada HP bunyi ya. Tapi bukan HP saya kayaknya. Oke, sambil Oke, tadi sampai mana ya tadi ya? Oke, ini kayaknya. Oh, layarnya belum di share screen. Sorry, lupaan. Ya, oke. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau ada hulu HU, hilir HI gitu ya. Kelihatan belum ini? Tak pastikan dulu. Oke. Kalau hujan itu bagusnya seperti apa? Paling bagus adalah infiltrasi tadi. Musim kemarau kita punya cadangan air untuk daerah hilir. Jadi ibaratnya ya, kalau ini kita punya sumur di sini, air tanahnya bisa kita ambil. Tapi kalau hulunya ini misalnya dijadikan permukiman misalnya, air itu akan langsung mengalir di permukaan menjadi yang namanya overland flow tadi. Jadi overland flow. Nah, kalau menjadi overland flow artinya apa? Yang air tanahnya menjadi semakin berkurang yang terinfiltrasi. Infiltrasi semakin berkurang, air tanahnya akan semakin lama semakin turun. Nah, kalau di beberapa kota besar sekarang air tanahnya semakin lama semakin turun. Artinya kalau kita mungkin musim kemarau gitu ya, mungkin air sumurnya bisa kering kayak gitu. Kita harus memperdalam sumur lagi, Dan juga mungkin di hilirnya tadi wilayah perkotaan mungkin ya, hilirnya kalau tipikalnya misalnya Semarang, Jakarta itu kan di hilirnya. Itu airnya diambil terus-menerus ya sudah, airnya tadi akan hilang, airnya akan turun terus ya, air tanahnya akan turun terus. Jadi Yogyakarta termasuk air tanahnya semakin tahun semakin turun. Nah, ini karena kalau yang di hulu tadi bagusnya memang infiltrasi, airnya akan mengalir ke hilir, air tanah menjadi ground water flow. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau di daerah hilir sebaiknya bagaimana? Nah, daerah hilir ini juga karakteristiknya berbeda. Hilir ini kalau air tanahnya dangkal, ini diinfiltrasi pun juga percuma. Jadi mana tadi gambarnya tadi ya? Oh, ini ada size di sini. Lebih gampang. Nah, ini kayak gini ya. Nah, di hilir itu biasanya air tanahnya sudah dangkal, bahkan hanya mungkin nggak sampai 1 meter. Nah, ini kalau yang ini adalah ini ada permukaan surface-nya, permukaan lahan, topografinya. Ya, mungkin air tanahnya seperti ini. Nah, di hilir ini kan dia kedalamannya dangkal biasanya. Nah, apakah bisa diinfiltrasikan? Nah, kalau mungkin kita ngisi air
menuangkan air di gelas gitu ya, gelas yang dalam dan gelas yang eh, apa? Gelas yang tinggi sama gelas yang pendek gitu ya. Dituangkan pasti kalau kita tuangkan air itu kan pasti yang jenuh duluan itu kan yang pendek gitu ya. Nah, ya ini tanah juga sama. Jadi kalau airnya sudah bawahnya sudah jenuh, dituang air sedikit, jangan-jangan sudah meluap. Nah, kayak gitu. Nah, antara dibuang ataupun sebenarnya bisa disimpan di permukaan. Makanya dulu kalau mungkin Jakarta ya, itu kan ada kalau dari nama-nama itu ada rawa-rawa gitu ya, rawa apa? Saya agak lupa namanya. Ada banyak rawa-rawa gitu ya. Ya memang aslinya dulunya adalah rawa. Jadi air itu dia akan tersimpan tetap di permukaan. Ini kalau sebentar tak gambarkan pakai apa ini? Pakai ini aja. Ini adalah kondisi ini mungkin hulunya kayak gini ya. Hulunya mungkin gambarnya agak susah ini. Nah, mungkin gini aja. Hapus mana? Nah, kalau dulunya adalah rawa-rawa gitu ya yang jelas. Nah, sebenarnya air itu harus juga disimpan di permukaan. Jadi kalau sekarang itu termasuk di Yogyakarta itu ada yang namanya embung-embung gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah untuk menahan air sementara di permukaan. Jadi dari segi namanya pun sudah ada rawa-rawa gitu ya. Jadi ya memang seharusnya kalau disimpan di permukaan yang rawa-rawa tadi airnya bisa disimpan di situ. Makanya dia tidak meluap di permukiman gitu ya. Nah, kenapa sekarang menggenangi? Nah, itu kan karena yang tadinya rawa jadi lahan permukiman gitu ya. Makanya dia overflooding meluap. Tapi kalau dia masih ada tempat untuk air itu beristirahat, air itu disimpan, itu masih mungkin sebenarnya kalau dari historisnya memang secara alami memang sering kali banjir, bahkan tahun 1600-an sudah banjir. Tapi bagaimana mengurangi ya? Jadi kalau permukiman semakin banyak, kemudian infiltrasi semakin berkurang, artinya dampaknya pun juga semakin besar. Tapi kalau mungkin ada tadi infiltrasi ditingkatkan, kemudian air itu ada tempat untuk beristirahat sejenak sebelum merilis ke laut, itu akan mengurangi dampak yang ditimbulkan kayak gitu. Oke, mungkin gambarnya kayak itu. Pertanyaan lain mungkin. Penyebab tanggul pecah, tanggul di interflow atau bagaimana tanggul yang jebol ini sebenarnya ada faktor apa ya, man-made juga. Ini apakah tanggulnya itu masih tanggul alami tanah ataupun juga tanggul yang memang sudah apa namanya, tanggul yang sudah permanen gitu ya. Tapi yang jelas kalau tanggul ini sebenarnya bisa karena erosinya. Jadi yang jelas kalau biasanya pas hujan ya, makanya kenapa tanggul jebol itu seringkali terkait dengan yang namanya hujan deras gitu ya. Nah, ini biasanya karena kalau kita punya tanggul, sebentar gambarkan gambarnya saja. Karena tanggul itu kan punya kapasitas tertentu gitu ya. Tanggul itu tanggul warnanya coklat aja. Misal tanggulnya tanah gitu ya. Kita punya tanggul gitu ya. Ini sungainya ya, kayak gini kita punya tanggul. Itu kalau tanggulnya tanah gitu ya, ini sungainya. Nah, kan dia akan punya kapasitas tertentu. Air itu juga bergerak, punya gaya erosi. Nah, erosi bisa jadi erosi yang kuat saat hujan, ada overland flow. Nah, ini tererosi, terkikis dan airnya jebol. Bisa seperti itu. Jadi yang lebih dominan kalau tanggul jebol adalah overland flow karena dia kaitannya dengan yang namanya hujan tadi. Oke, 39. Ada pertanyaan lain? Mungkin satu pertanyaan lagi. Pas 8.40 bisa kita akhiri. Oke, kalau tidak ada mungkin ada bisa disimpan dulu. Kita akhiri untuk sesi tatap muka pada hari ini. Untuk apa namanya, presensi, jangan lupa presensi kalau yang belum, bisa lewat Google Form. Dan kita akan koordinasi minggu depan, linknya tetap sama. Sebenarnya tidak perlu saya umumkan lagi ke si master, tapi lewat WA saja. Oke, sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.